Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada sebuah laptop gaming. Ini adalah Acer Predator Helios Neo 16. Ini versi yang paling baru ya, tahun 2024 ini. Tapi menariknya nih, jika dibandingin dengan versi yang tahun lalu, ini punya spek yang lebih ganas. Tapi bisa dibilang untuk harganya ini lebih terjangkau guys. Nah, di website resminya Acer, laptop ini dibanderol dengan harga 26.999.000. Dimana untuk performanya ini bener-bener buas guys ya. Ditenagai dengan prosesor Intel Core i9 14900HX dengan GPU Nvidia RTX 40 series. Untuk desainnya ini mencolok dan detailnya khas Helios Neo. Ada ukiran laser kode terenkripsi pada cover laptopnya, terlihat lebih high-tech dan modern. Untuk logo Predatornya sedikit beda nih, jadi lampu RGB-nya ini ngebentuk garis-garis ya. Menurutku sih lebih keren dan kelihatan lebih futuristik. Terus untuk di bagian engselnya ini terdapat ornamen tertulis Helios Neo 16 dengan lapisan transparan. Nah, untuk bagian bawah exhaustnya ini warna silver ya, kelihatan lebih simple. Yang untuk ukurannya ini 16 inch guys ya, yang tentunya ya ini laptop yang besar. Kalau untuk build quality-nya ini berasa kokoh dan solid. Nah, untuk displaynya sendiri ini secara spek sama seperti generasi sebelumnya, menggunakan panel IPS, ukurannya 16 inch, resolusinya WQXGA 2560x1600 pixel, rasionya 16:10 dengan brightness yang tinggi ya di 500 nits. Untuk refresh rate-nya ini 165 Hz dan tentunya display ini udah support Nvidia Advanced Optimus dan juga Nvidia G-Sync. So, untuk displaynya ini mantep ya, pastinya nyaman buat gaming atau bahkan untuk editing ini juga oke guys ya, karena dia ini punya color gamut yang luas di 100% sRGB. Oke, yuk lanjut buat keyboardnya sendiri. Ini desainnya masih khas layout Predator Helios ya. Cuman untuk akses gamingnya ini nggak begitu kerasa karena tombol WASD nya tuh nggak ada tanda khusus nih. Jadi punya desain yang sama kayak tombol lain. Kalau untuk feel ngetiknya sih jujur ini kerasa lebih enak ya, apalagi ada numpadnya juga. Nah, untuk palm rest-nya luas dan di keyboardnya ini ada tombol shortcut ke Predator Sense sama ada tombol shortcut juga ke Microsoft Copilot. Nah, di sini ada tombol terpisah ya untuk di bagian atas. Ini untuk mengganti mode di laptop ini. Jadi ada mode quiet, balance, performance dan juga turbo. Untuk lampunya pun akan berubah warna ya sesuai dengan modenya. Dan buat tampilan Predator Sense-nya sendiri masih sama ya. Pastinya di sini kita bisa kontrol kipas dan bisa mengganti warna lampu RGB di bagian keyboardnya. Ada 4 zona RGB ya untuk backlight keyboardnya ini. Nah, kalau untuk touchpadnya ini juga berasa ada improve sih ya. Sekarang lebih responsif. Terus palm rejectionnya ini juga lebih oke ya. Jadi pas ngetik tuh nggak kepencet nih untuk touchpadnya. Terus untuk kliknya juga kerasa lebih empuk nih. Oke, yuk lanjut. Untuk portnya sendiri ini ya lumayan lengkap. Jadi di sisi kanan ada 2 USB 3.2 Gen 2. Nah, kalau di bagian belakang ada DC in, ada port HDMI 2.1 dan juga 2 Thunderbolt 4. Untuk di sisi kiri di sini ada audio combo jack, ada micro SD slot, ada USB 3.2 Gen 1 dan ada LAN port. Nah, laptop ini juga ngebawa fitur Intel Killer Double Shot Pro untuk koneksi bebas LAN, Intel Killer Ethernet E3100G dan Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i. Oke, yuk lanjut buat performanya. Jadi ini laptop bener-bener ganas guys ya. Ditenagai dengan prosesor Intel Core i9 14900HX dengan 24 cores dan 32 threads. Maksimal turbo powernya up to 157 watt dan maksimal turbo frekuensinya di 5,8 GHz. Nah, untuk GPU-nya ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 dengan MGP hingga 140 watt. Untuk RAM-nya ini 16GB DDR5 5600 MHz dual channel yang bisa kita upgrade ya. Kalau storage-nya di 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4, yang kalau kurang storage-nya di sini ada slot M.2 tambahan.
Nah, kalau untuk speed SSD bawahnya ini udah kenceng guys ya. Dan laptop ini menggunakan sistem pendinginan kipas 3D Aeroblade generasi kelima dan juga penggunaan thermal liquid. Nah, ini aku tes untuk Cinebench R23. Jadi multicore-nya ini dapat skor di 26 ribuan points ya. Ini gokil. Skor yang tinggi nih di kelas harganya. Untuk 3D Mark V Strike ini dapat skor di 24 ribuan points. Nah, di sini aku juga ada tes untuk editing video ya, resolusi 4K di Adobe Premiere. Tentunya nyaman aja karena layarnya besar 16 inch, resolusinya juga tinggi dan color gamutnya juga luas ya. Ini udah nikmat lah buat para editor tanpa perlu tambahan monitor lagi. Kalau untuk pengetesan renderingnya ini tergolong kenceng juga. Jadi render video 4K ya untuk YouTube AD review menggunakan Adobe Premiere durasi 10 menit. Ini butuh waktu cuma 6 menit aja. Oke, yuk lanjut kita tes buat gaming. Jadi pertama di sini ada Ratchet & Clank. Ini menggunakan preset Very High ya, rata kanan. Resolusi natifnya DLSS on. Ini rata-rata bisa dapat di 110-an FPS. Kalau untuk Red Dead Redemption 2 dengan preset level favor quality di resolusi natifnya DLSS on, ini dapat di sekitaran 95-an FPS. Nah, kalau untuk Cyberpunk 2077 dengan preset Ray Tracing Ultra, resolusi natifnya ya DLSS on, ini lumayan nih, dapat di sekitaran 65-an FPS. Masih nyaman ya. Dan terakhir di sini kita tes game yang baru aja rilis di PC ya, Horizon Forbidden West dengan preset Very High rata kanan di resolusi natifnya DLSS on. Ini lumayan banget nih guys, dapat di kisaran 50-an FPS. Nah, kalau ngegame sendiri di sini saya menggunakan mode turbo di resolusi natifnya. Jadi pengalaman gamingnya tuh benar-benar maksimal. Dan untuk suhunya sih masih aman. Untuk gaming rata-rata GPU-nya di 80-an derajat Celcius dan CPU-nya di 85-an derajat Celcius. Nah, kalau untuk suhu di permukaan keyboardnya juga masih aman ya, masih di bawah 40 derajat Celcius. Nah, untuk baterainya sendiri di sini aku sempat tes nonton YouTube ya, ini bisa up to 5 jam. Ya lumayan awet guys buat kelas laptop gaming. Karena pastikan kalau ngegame ya harus colok charger ya biar performanya maksimal. Sedangkan untuk waktu chargingnya sendiri ini cepet guys ya, dari 0 sampai 50% dalam waktu 30 menit dan dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu 90 menit. Tapi ya emang guys ya, untuk ukuran chargernya ini gede, bakal jadi pertimbangan sih kalau sering-sering ngebawa laptop ini bepergian. Nah, untuk kesimpulannya kalau dilihat dari segi harga, Helios Neo 16 2024 ini mampu memberikan performa yang kenceng guys ya. Tentunya ya berkat Intel Core i9 generasi ke-14-nya dan juga GPU Nvidia RTX 40 seriesnya. Masih jadi andalan buat ngelibas berbagai genre games atau untuk konten kreator video juga masih mantap untuk proses renderingnya cepat. Kalau untuk kameranya sendiri hasilnya ya standar ya di 720p 30 fps. Cuma menariknya webcam ini memiliki beberapa fitur yang didukung dengan Acer Purified View berbasis AI. Ada auto framing ya, jadi wajah kita tuh akan otomatis ada di tengah atau di posisi terbaik. Terus ada eye contact, jadi mata kita ini ya dibuat seolah-olah selalu melihat ke depan kamera. Dan ada background blur ya, jadi misalnya ruangan kita belakangnya tuh berantakan, itu nggak akan kelihatan guys, karena blur dan fokusnya tuh ada di wajah kita. Nah, untuk sistem speaker suaranya ini Surround DTS-X Ultra. Ya untuk suaranya udah oke, kenceng, cuma ya emang kurang detail aja. Overall laptop ini masih jadi jagoan saya nih buat ngegaming dan juga untuk editing video. Karena di kelas harganya guys, ini performanya tuh bener-bener mantap banget. Dan untuk desainnya saya juga suka. Jadi ini tuh laptop gaming tapi punya desain yang modern ya. Dan untuk saat ini pun laptop gaming masih jadi pilihan terbaik. Karena dia ini nggak cuma bisa untuk ngegaming aja, tapi bisa juga diajak untuk kerja. Nah, buat kalian yang minat nih guys, link belinya ada di deskripsi video ya. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.